Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan, kemampuan, sehingga kemudian insyaallah taala mengisi bulan Ramadan kemarin dengan amal-amal soleh. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala terima, dan apabila ada kekurangan Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan kemudian Dia Azza wa Jalla menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Sebagaimana perkataan para ulama, semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya di antara kenikmatan yang mampu dirasakan oleh seorang muslim adalah dia mampu mengerjakan amal soleh. Tetapi kata Imam Ibnul Qayyim, kenikmatan tersebut tidak akan menjadi sempurna kecuali kemudian dia mengetahui atau memenuhi syarat diterimanya amal soleh. Jadi nikmat mengerjakan amal soleh adalah nikmat yang sangat luar biasa. Tidak setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat untuk mampu mengerjakan amal soleh. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau sering sekali berkata kepada para muazzinnya, di antaranya Bilal bin Abi Rabbah, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tegakkanlah azan, sekarang sudah masuk waktunya sholat. Maka di dalam sholat tersebut ada tempat waktu beristirahat untuk diri kita. Bagaimana kemudian Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Rasulullah, menjadikan di antara bentuk kebahagiaan yang beliau rasakan adalah di dalam mengerjakan sholat, yakni amal-amal soleh. Maka seorang muslim selain dia mengerjakan amal, dia juga seharusnya memperhatikan apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kesibukannya beramal, akan tetapi kemudian dia tersifati sebagaimana tafsir sebagian ulama, yakni amal-amalnya menghilang walaupun dia telah capek lelah di dalam mengerjakan amal tersebut. Tafsir sebagian ulama, semisal Imam Mujahid atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amilatun nasibah, dia bukannya tidak beramal, dia beramal, bukan amalnya sembarangan, tetapi sampai kepada tingkatan lelah, capek. Akan tetapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki kesungguhan untuk memenuhi syarat diterimanya amal adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bersamaan dengan itu, jangan sampai kemudian seseorang sebagaimana disifati oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Saidul Qatir, bagaikan anak-anak kecil yang bermain pasir di pinggir pantai, meninggikan bangunan istana pasirnya, kemudian merubuhkannya sambil tertawa terbahak-bahak.
Bayangkan betapa sulitnya membangun istana pasir di pinggir pantai. Ini perumpamaan dari Imam Ibnul Jauzi. Betapa tidak mudahnya seseorang hamba mengerjakan amal soleh dan amal soleh tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jangan sampai kemudian dia membatalkan pahala amal soleh dalam keadaan dia tidak mengetahui. Bahkan na'udzubillah min zalik, dalam keadaan ketika dia membatalkan pahala amal solehnya, dia dalam keadaan senang tertawa-tawa. Maka merujuk kembali kepada perkataan Imam Ibnul Qayyim, nikmat mengerjakan amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba tidak akan mungkin menjadi sempurna kecuali terpenuhi dua hal. Dia bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan agar amal solehnya diterima, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia bersungguh-sungguh untuk menjaga agar pahala amal solehnya tidak lenyap, tidak hilang. Salaf kita, salafus soleh, sangat memberikan perhatian terhadap keadaan di mana amal soleh bisa kemudian ganjarannya hilang. Maka apabila kita memperhatikan sejarah mereka, bagaimana perkataan dan amal mereka selalu berada di antara rasa harap dan rasa takut. Bukankah kita mengetahui bahwasanya rasa harap adalah motivator yang paling kuat agar kemudian amal yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bukankah kita mengetahui rasa takut adalah hal yang paling kuat yang mendorong seorang hamba agar jangan sampai kemudian amal solehnya tidak diterima dan atau amal solehnya tidak berbuah pahala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkan keadaan orang-orang mukmin, walazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajillah. Dan orang-orang mukmin adalah mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan dan dalam keadaan hati mereka takut. Yakni mereka memberikan apa yang telah mereka mampu berikan berupa amal-amal soleh dan hati mereka takut. Takut amal solehnya tidak diterima. Takut ketika amal solehnya diterima, kemudian dia batalkan ganjaran amal pahalanya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian perhatian kita sampai hari ini tertuju kepada syarat diterimanya amal, itu sungguh sangat luar biasa, nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah ta'ala, saya akan membahas sedikit dari hal-hal yang dapat membatalkan ganjaran pahala amal soleh. Di antaranya adalah na'udzubillah min zalik, murtad, keluar dari agama Islam. Ini yang pertama. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayyamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217, "Wa may yartadid minkum", siapa di antara kalian yang murtad. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa di antara kalian yang murtad, yakni di antara kalian kaum muslimin. Maka yang namanya definisi murtad adalah seseorang keluar dari agama Islam menuju agama isme atau keyakinan yang lain. Tidaklah dikatakan murtad seseorang yang keluar dari suatu agama menuju agama Islam. Tidaklah dikatakan murtad seseorang yang keluar dari suatu agama menuju agama yang lain.
dan dua agama tersebut sama-sama bukan agama Islam. Lafadz murtad adalah kata-kata syar'i yang harus didudukkan berdasarkan pemahaman syar'i juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yartadid minkum, siapa di antara kalian yang murtad? Perkataan kalian di sini tidak tertuju kepada selain kaum muslimin. Maka yang dimaksud murtad di sini dari kalangan kaum muslimin. Wa may yartadid minkum an dinihi, dari agamanya, yakni keluar dari agama Islam, nauzubillah min zalik. Fayyumit, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir. Ini mengeluarkan seseorang yang murtad, keluar dari agama Islam, kemudian sebelum wafatnya dia masuk kembali ke dalam agama Islam. Perkataan dia mati dalam keadaan kafir ini menunjukkan keadaan terakhirnya tidak beragama Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala batalkan ganjaran pahalanya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka termaksud penduduk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang kemudian dia mengerjakan berbagai macam amal soleh semenjak kecil, semenjak balik, sampai usia sekian, dengan satu dua hal, faktor pendorong, mungkin ekonomi ataupun yang selainnya. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi PR kita semua, bahwasanya kaum muslimin yang keluar dari agama Islam, maka pada kebanyakannya faktor pencetusnya bukan mempercayai isme selain agama Islam. Bukan. Ada suatu penelitian yang menarik, bahwasanya kaum muslimin yang keluar dari agama Islam, faktor pencetusnya bukan karena keimanan terhadap isme yang hendak dia anut setelahnya. Tetapi faktor yang pertama adalah ekonomi, dan faktor yang kedua adalah dengan sebab pernikahan. Dua faktor yang sangat besar yang menyebabkan kemudian kaum muslimin keluar dari agama Islam. Karena seseorang yang telah memeluk agama Islam, sedikit atau banyak dia akan merasakan kelezatan keimanan di dalam hatinya. Sedikit atau banyak, perkataan sedikit atau banyak ini tergantung kepada keadaan hamba tersebut. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, ini sekali lagi kemudian mendudukkan kepada kita definisi murtad itu apa dan definisi kafir itu apa. Bahwasanya kafir adalah isme, agama, keyakinan selain isme, agama, dan keyakinan Islam. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, dai-dai yang mengucapkan kalimat seperti ini, itu bukannya tanpa yakni konsekuensi. Tetapi konsekuensi ini memang harus kemudian dipikul atas orang-orang yang memang berusaha kemudian menyampaikan agama secara benar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Akan batal ganjaran pahala amalnya di dunia dan di akhirat. Sebelum dia mati, sesaat dua saat sebelum dia mati, dia keluar dari agama Islam. Maka seluruh ganjaran amal pahalanya yang dia kerjakan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala batalkan. Sungguh sangat merugi orang-orang yang seperti ini.
Dan ini berbalik 180 derajat atas orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Seperti kasus yang pernah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika kemudian dia hendak masuk ke dalam agama Islam, dia datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah." Dia belum mengatakan ya Rasulullah. "Ya Muhammad, sungguh saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Apa yang harus saya lakukan?" "Hendaklah engkau bersyahadat." Ketika Amr bin As hendak bersyahadat, terlintas di benaknya bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang pernah dia kerjakan sebelum dia memeluk agama Islam. Apakah akan dia bawa ganjaran pahalanya, kebaikan-kebaikan tersebut setelah dia memeluk agama Islam? Sebelum dia mengucapkan kalimat syahadat, dia kembali bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang pernah aku kerjakan sebelum aku memeluk agama Islam? Apakah itu nanti akan diperhitungkan?" Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Tidakkah engkau mengetahui kebaikan itu menghapus keburukan?" Maka kebaikan agama Islam menghapus keburukan yang ada pada sebelumnya. Dan tidaklah kebaikan agama Islam menghapus kebaikan yang ada sebelumnya. Ucapan Rasul, "Tidakkah engkau mengetahui kebaikan menghapus keburukan?" Maka yang dihapus oleh kebaikan seseorang masuk ke dalam agama Islam adalah keburukan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Adapun apabila dia mengerjakan kebaikan-kebaikan sebelum memeluk agama Islam, maka konteks dari ucapan beliau tidaklah terhapus. Maka tanpa ragu Amr bin As kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pembatal pahala yang pertama, keluar dari agama Islam. Adapun pembatal pahala yang kedua, na'udzubillah summa na'udzubillah, adalah melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan. Syirik besar termaksud syirik kecil, riya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada pembahasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam tentang hadis seseorang yang mengerjakan amal soleh hingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Rasul mengatakan, "Innal abd fayamalu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengerjakan amal-amal penduduk surga hingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Fayasbiku alaihil kitab. Akan tetapi ketetapan untuk dirinya telah mendahului keadaannya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka menjelang wafatnya dia mengerjakan amal-amal penduduk ahli neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Hadis ini ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini kemudian juga terkadang menimbulkan pertanyaan atau tanda tanya besar pada diri kita. Bagaimana mungkin ada seseorang yang sepanjang usianya mengerjakan amal-amal kebaikan, akan tetapi kemudian menjelang akhir hayatnya dia mengerjakan amal keburukan? Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Lalu bagaimana timbangan keadilan dalam masalah ini? Yang pertama, kita sangat meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala adil. Tidak mungkin menzolimi hambanya. Yang kedua, kita sangat meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Dan di atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu tersebut, Imam Ibn Rajab mengatakan, inilah hamba tersebut mengerjakan amal-amal sepanjang hidupnya, amal-amal penduduk surga, akan tetapi amalnya tidak disertai dengan keikhlasan. Atau dia mengerjakannya karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
yakni amalnya tidak disertai dengan keikhlasan, syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil yakni riya. Nauzubillah summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang apa yang pernah Dia wahyukan kepada para nabi dan rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh wahai Muhammad, telah aku wahyukan kepadamu dan telah aku wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, yakni seluruh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan wahyu firman-Nya kepada mereka. Firman apa? Firman yang seperti ini. La in asyrakta la yahbatana a'malu wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau mengerjakan kesyirikan, mempersekutukan aku dengan sesuatu selainku, maka niscaya akan aku batalkan ganjaran pahala amalmu dan engkau akan menjadi orang yang sangat merugi. Allah Subhanahu wa taala ancam para nabi dan rasul, andai kata mereka berani-beraninya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan batalkan ganjaran amal pahala mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya kalian akan menjadi orang yang sangat merugi. Sudah barang tentu kita meyakini, dan ini diantara keyakinan kaum muslimin, bahwasanya para nabi dan rasul maksum, tidak pernah mengerjakan dosa besar, apalagi kesyirikan. Tetapi kata para ulama, semisal Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut, maka maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengancam para nabi dan rasul padahal mereka maksum. Maka ancaman ini lebih pantas tertuju kepada selain mereka dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, umat para nabi dan rasul. Andai kata kemudian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat para nabi dan rasul ini berani-beraninya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selain Allah, maka niscaya akan Allah Subhanahu wa taala batalkan ganjaran amal pahalanya dan dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang kedua, kesyirikan. Maka berhati-hati jemaah rahimani wa rahimakumullah dari yang pertama dan yang kedua ini. Para ulama bersepakat, nauzubillah summa nauzubillah, yang pertama dan yang kedua ini membatalkan seluruh ganjaran amal pahala. Seluruh ulama sepakat. Yang pertama dan yang kedua, yang pertama murtad dan yang kedua syirik akbar, dan ada sedikit pembicaraan tentang syirik asgor, riya. Apakah membatalkan seluruh ganjaran amal pahala? Ada sedikit pembicaraan di sana sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi hampir-hampir kemudian para ulama sepakat yang pertama maupun yang kedua membatalkan ganjaran pahala amal, seluruh ganjaran pahala amal. Yakni bukan hanya satu amal saja, bukan hanya satu jenis amal saja, tetapi seluruh ganjaran pahala amal terbatalkan dengan sebab murtad, na'udzubillah, dan dengan sebab syirik. Adapun yang ketiga, mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan yang barusan kita lewati adalah bulan sedekah, bulan berinfak, bulan berbagi. Walaupun yang namanya sedekah, infak, berbagi tidak hanya dibatasi pada bulan Ramadan saja. Maka seorang muslim ketika dia bersedekah, berinfak, memberi, berbagi
kepada kaum muslimin yang lain, dia rasa dan dia harap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian apa yang dia keluarkan dari infak, sedekah, zakat termaksud di dalamnya, itu menyebabkan dia berbesar diri, kehilangan rasa tawaddu, sombong, sampai kepada tingkatan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, maka simaklah baik-baik, maka karena setelah itu adalah ciri keimanan seorang hamba. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan ganjaran pahala amal kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati penerima. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Maka jemaah, apabila kita memberi saudara kita sesama muslim, maka jangan harapkan balasan dari dia. Tetapi kalau kemudian Anda menerima pemberian dari saudara Anda sesama muslim, maka Anda harus berusaha keras untuk membalasnya. Kalau kemudian Anda memberi, jangan berharap dibalas. Tetapi kalau Anda menerima, Anda harus berusaha keras untuk membalasnya. Inilah sikap dan sifat para sahabat. Ketika mereka memberi, mereka berusaha untuk melupakannya. Tetapi ketika mereka menerima, mereka memutar otak bagaimana cara untuk membalasnya. Sampai ada seorang fakir dari kalangan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mendapatkan pemberian dari fulan dan fulan, dan saya sangat mengetahui bahwasanya apa? Di antara bentuk kebaikan adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa. Tetapi saya tidak mampu membalas pemberian darinya. Apa yang harus saya lakukan? Maka apa kata Rasulullah? Engkau doakan dia dan engkau ucapkan kebaikan untuknya dengan bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan itu akan mencukupi. Apa yang harus saya ucapkan ya Rasulullah? Dan Rasul mengucapkan, hendaklah engkau mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar pemberianmu dengan sebaik-baiknya ganjaran. Lihat bagaimana para sahabat kemudian ketika memberi tidak berusaha untuk yakni mengungkit-ungkit pemberian atau mengharapkan balasan. Tetapi ketika kemudian menerima, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa membalas. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yuqbalu minhum yaumal qiyamah sarfan wa adlan." Ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal wajibnya atau amal-amal sunatnya. Dan kemudian Rasul memerinci 3 kelompok orang ini. Apa kata beliau? Akun. Yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, mukazzabi bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Adapun yang ketiga, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Salah satu
la yuqbalullahi sarfan wala adlan. 3 kelompok manusia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sarfan wa adlan. Ada sedikit pembicaraan tentang makna sarfan wa adlan. Tetapi di antara makna sarfan wa adlan yang diisyaratkan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah amal wajib dan amal sunnah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal wajibnya maupun amal sunnatnya. Apa yang pertama? Yakni seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, mukadzib bil qadar, seseorang yang mendustai takdir. Dan apa yang ketiga? Wamanan, seseorang yang kemudian mengungkit-ungkit pemberian. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ibnu Abi Asim ini, dan hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, kita mendapatkan 2 hal lain yang menyebabkan amal ganjaran pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan amal ganjaran pahala kita dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni durhaka kepada kedua orang tua dan mendustakan takdir. Mendustakan takdir ini termaksud pembatal keislaman yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, adapun yang berikutnya yakni mungkin bisa kita berikan yang kelima, meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mewajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu ala sholawati, jagalah sholat kalian. Yang kata para ulama maksudnya adalah sholat wajib. Jagalah sholat wajib kalian. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat kalian, yakni sholat wajib kalian, dan sholat wusta, dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kalian dengan berdiri yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat ke-238. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk menjaga sholat, menjaga sholat wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang lalai dari, baik tidak mengerjakan sholat sama sekali, atau kemudian tidak menjaga sholat dengan penjagaan yang sempurna. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang-orang yang sholat di sana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang celaka? Mereka celaka bukan karena mengerjakan sholat, tetapi mereka celaka karena tidak serius di dalam mengerjakan sholat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin datang suatu pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sholatul wusta, sholat wusta? Ada sekitar 28 pendapat ulama tentang apa makna sholat wusta, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan bersamaan dengan itu Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menguatkan pendapat bahwasanya yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar. Jadi ada 28 pendapat ulama tentang apa yang dimaksud sholat wusta. Dan Ibnu Hajar sebutkan satu persatu. Dan bersamaan dengan itu dia tutup ucapannya bahwasanya sholat wusta, Allahu a'lam bishawab, adalah sholat asar. Bukankah sholat asar termaksud sholat 5 waktu? Lalu mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala sendirikan penyebutannya? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hafizu ala sholati, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah sholat yang 5 waktu dan jagalah sholat asar, maka ini bukan tanpa alasan.
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyendirikan sholat asar penyebutannya, setelah sebelumnya dia berfirman sholat 5 waktu, ini menunjukkan agungnya sholat asar. Kenapa sholat asar itu menjadi agung? Karena di sana ada satu hal yang tidak terdapat pada sholat-sholat yang lain kecuali sholat asar, yakni pergantian malaikat pagi dan petang ada pada waktu sholat asar. Kapan waktunya? Allahu a'lam. Apakah di awal waktu sholat asar? Kita tidak mengetahui. Apakah di akhir waktu sholat asar? Kita tidak mengetahui. Ada pembicaraan di dalam masalah ini. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian seorang hamba, kata Imam Ghazali, pada waktu asar meninggalkan amal-amal soleh yang wajib dikerjakan dan atau mengerjakan kemaksiatan yang itu merupakan catatan akhir dari malaikat pagi atau catatan awal dari malaikat petang. Bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, malaikat yang nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa catatan amal seorang hamba yang dikerjakan pada hari tersebut, yang mereka dalam tanda kutip bergantian shift di waktu asar, dan catatan akhir dari malaikat pagi yang dicatat olehnya dari seorang hamba, ternyata hamba ini meninggalkan sholat asar. Atau kemudian catatan amal yang pertama kali dicatat oleh malaikat pencatat amal di waktu petang adalah hamba tersebut meninggalkan sholat asar. Bukankah kita sama-sama mengetahui bahwasanya betapa pentingnya memulai suatu aktivitas, suatu hari dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan? Maka kira-kira apa rahasia kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat subuh, agar kita sebagai seorang muslim membuka hari dengan kebaikan? Lalu kira-kira kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk cepat tidur setelah sholat isya, agar kemudian kita menutup hari kita dengan kebaikan, sholat dan sholat? Maka tidak disukai tidur berlama-lama setelah sholat isya, kecuali kemudian orang-orang yang memang memiliki aktivitas yang mesti dikerjakan. Tidak disukai. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya kemudian dalam kesempatan khusus Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraqa salatul asri faqad habita a'maluh." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah batallah amalnya. Ada perbincangan di antara para ulama. Tadi telah saya isyaratkan bahwasanya yang pertama maupun yang kedua, murtad dan syirik membatalkan seluruh ganjaran pahala amal. Maka ada pembicaraan tentang apa yang dibatalkan ganjaran pahala amalnya dengan sebab seseorang meninggalkan sholat asar. Bagi ulama-ulama yang berpendapat, semisal mazhab Hambali, yang mengatakan seseorang yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran, maka batalah seluruh ganjaran amal pahalanya. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya di antara hal yang dipegang oleh Imam Ahmad dan mazhab beliau adalah seseorang yang meninggalkan satu sholat secara sengaja, maka telah keluar dari agama Islam. Dan Imam Ahmad berhujjah dengan banyak hadis, diantaranya hadis yang dikeluarkan olehnya sendiri dalam Musnad dan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-faslu bainana wa baina ahli kitab as-shalah, faman taraka as-shalah faqad kafara. Yang memisahkan antara kita dengan ahli kitab adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Maka
telah batalah ganjaran amal pahalanya bagi yang meninggalkan sholat asar. Kalau di sisi mazhab Imam Ahmad, maka batal seluruh ganjaran amal pahalanya dengan sebab dia meninggalkan satu sholat asar dengan sengaja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adapun mazhab jumhur ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang meninggalkan sholat dan masih meyakini tentang kewajiban sholat, maka dia tidak kufur. Akan tetapi dia telah terjatuh kepada perbuatan dosa yang sangat besar. Dia telah terjatuh kepada perbuatan dosa yang sangat besar. Maka yang batal ganjaran pahalanya di sisi para ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i adalah pahala amal soleh yang dia kerjakan pada hari di mana dia meninggalkan sholat asar. Terlepas dari apakah pendapat pertama atau pendapat kedua yang benar, maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat adalah kemaksiatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni seseorang. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, keadaan seperti ini mungkin muncul, berpotensi muncul dari orang-orang yang mengisi kehidupan mereka dengan kebaikan. Yakni dia lihat saudaranya mengerjakan kemaksiatan. Kemudian mungkin dia berusaha untuk menasehati. Dan saudaranya yang melakukan kemaksiatan ini masih terus mengerjakan kemaksiatan setelah dinasehati. Maka orang yang menasehati ini mungkin sampai kepada suatu titik bosan menasehati dan keluar perkataan, memang engkau ditakdirkan, na'udzubillah, menjadi penduduk neraka. Atau kalimat-kalimat yang sejenis, sesungguhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin sampai kepada dirimu. Atau kalimat, sampai mati tidak berguna nasihat untuk dirimu. Kalimat-kalimat yang sejenis, yang kalimat-kalimat tersebut itu muncul biasanya dari orang-orang yang sepanjang usianya berusaha mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semua. Apapun yang kita kerjakan berupa amal-amal kebaikan, jangan menyebabkan kita yakni takabur, sombong. Bahkan kata para ulama, semakin seseorang kemudian mengerjakan amal-amal kebaikan, maka seharusnya kemudian dia semakin tawaddu. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengisahkan suatu kisah yang pernah terjadi pada dua orang manusia dari kalangan Bani Israel. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Junadah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dua orang kakak beradik, yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Sang kakak mendatangi adiknya, menasehati adiknya agar bertakwa kepada Allah, bertaubat, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi si adik terus mengerjakan kemaksiatan. Dan sang kakak tidak bosan. Datang pada kesempatan yang kedua, datang pada kesempatan yang ketiga, datang pada kesempatan yang berikutnya, sampai syaitan membisikkan kepada sang kakak, tidak ada guna lagi engkau kemudian menasehati adikmu. Maka kemudian sang kakak setelah dibisikkan oleh syaitan, dia mengatakan kepada adiknya, sungguh engkau tidak akan mungkin melakukan kebaikan. Sang kakak mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengampuni dosa-dosamu. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, wafat
kedua orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan mereka dalam keadaan bersama-sama. Kumpulkan sang kakak dengan sang adik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkataan bahwasanya apa? Pada hari tersebut ayah, ibu, saudara sibuk dengan keadaannya masing-masing. Ya, yakni pada hari kiamat tidak saling memperhatikan. Itulah keadaan asal. Kita tidak memperhatikan apakah itu istri kita, anak kita. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada keadaan-keadaan khusus di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan pada hari kiamat orang-orang tersebut. Contohnya orang yang menzolimi dengan orang yang dizolimi. Orang yang menzolimi dengan orang yang dizolimi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan nanti pada hari kiamat. Bertemu mereka. Na'udzubillah, bagaimana kemudian apabila ada seorang hamba menzolimi 100 orang. Dan kezoliman dia terhadap 100 orang tersebut belum sempat ditegakkan hukumannya di dunia. Maka dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh 100 orang yang dia zolimi. Termaksud ini, dua orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan bersama-sama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada sang kakak, apa yang telah engkau ucapkan? Dan Allah Maha tahu apa yang diucapkan oleh hambanya tersebut. Dan sang hamba tidak akan mungkin kemudian bisa berdusta di hadapan Allah. Sesungguhnya aku mengucapkan ini dan itu ya Rabb. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada sang kakak, dengan sebab apa engkau telah menutup pintu ampunanku? Kemudian dalam riwayat Imam Tabrani, tertegunlah sang kakak. Dan kemudian Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dosamu telah aku ampuni kepada sang adik. Dan kepada sang kakak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya pahala ganjaran amalmu telah aku batalkan. Maka jemaah, menjustifikasi orang bukan perkara yang mudah. Apalagi sampai kemudian na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah, menetapkan bahwasanya dia tidak akan mungkin mendapatkan ampunan. Tidak akan mungkin mendapatkan hidayah, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan perkara yang mudah. Berhati-hati dalam perkara ini. Karena akhir kehidupan manusia, semisal kita, adalah sesuatu yang gaib. Kita berharap baik kepada diri kita dan kepada kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dan kaum muslimin secara umum di atas kebaikan husnul khotimah. Allahumma amin. Jemaah sampai jam berapa ini? Kok bebas? Ini ada 28 ini. Tadi berapa? 6 ya? Bayangkan masih 22 lagi. Satu lagi ya. Yang ketujuh, menyelisihi Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam ucapan maupun amalan. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sering bermajelis bersama para sahabat, menyampaikan nasihat, wejangan, petuah. Dan kita sama-sama mengetahui nasihat, wejangan, petuah dari beliau itu berisi kebaikan. Tidak mungkin kemudian di dalamnya sia-sia. Bersamaan dengan itu kita juga mengetahui bahwasanya Rasul kita Nabi Muhammad SAW orang yang memiliki suara yang tidak keras dibanding sebagian sahabat yang memiliki suara yang keras. Sebagian sahabat yang memiliki suara yang keras ini memang sudah tabiat mereka. Tabiat mereka, bawaan mereka. Dan ini sangat dimaklumi.
Persis seperti kemudian kalau merujuk kepada suku-suku yang ada di Indonesia Nusantara ini, ada orang-orang yang memang secara pembawaan suaranya lembut. Betul? Dan ada orang-orang yang secara pembawaan suaranya keras. Ya pembawaannya seperti itu. Iya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika Rasul menyampaikan wasiat, wejangan, petuah, nasihat, hadis beliau di hadapan para sahabat, dan ada sebagian sahabat Rasulullah yang berbincang-bincang. Sudah barang tentu ini satu kesalahan. Tapi kalau perbincangan di antara mereka tersebut suaranya lembut, halus, tidak terdengar di majelis tersebut, kesalahannya lebih ringan dibanding kemudian suara mereka lebih keras dibanding suara Rasulullah. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya Pak Ketua DKM menyampaikan pengumuman. Kemudian ada orang yang berbincang-bincang, tapi suaranya halus, maka penjelasan Pak Ketua DKM ya akan tetap tersampaikan secara bagus, insya Allah sempurna. Yang merugi ya orang-orang yang berbincang-bincang itu aja, betul. Tetapi ketika Pak Ketua DKM menyampaikan pengumuman, ada orang yang berbincang-bincang suaranya lebih keras daripada Pak Ketua DKM. Maka sudah barang tentu kemudian yang merugi bukan hanya orang-orang yang berbincang-bincang itu saja, tetapi satu masjid tidak mendengar suara Pak DKM. Maka kalau kemudian mereka berbisik-bisik orang-orang ini, maka yang merugi hanya orang-orang tersebut saja. Tetapi permasalahannya ada beberapa orang sahabat yang memang secara tabiat suaranya keras, sehingga ketika mereka berbisik-bisik pun lebih keras daripada suara Rasul. Iya. Dan ada itu memang ya. Teman-teman kita juga ada yang seperti itu ya. Udah bisik-bisik suaranya lebih keras. Mungkin salah satunya saya. Saya suka dengerannya. Keras suaranya. Iya. Maka itu mungkin rahasia ya. Mengapa orang Sumatera Utara lebih banyak di jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelebihan dan kekurangan. Baik. Ya, saya orang Sumatera Utara. Ya. Kembali lagi jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemudian Rasul pulang. Setelah menyampaikan nasihat, wejangan, petuah tersebut, Rasul pulang. Dalam keadaan sebagian sahabat tidak mendengar petuah, wejangan, nasihat Rasulullah dengan sebab yang tadi itu. Maka sungguh ada hal-hal yang sangat bermanfaat tidak diketahui oleh sahabat dan ini sangat merugi, tertutup oleh suara-suara keras tersebut. Dan ketika Rasul pulang ke rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena kalau kemudian dibiarkan berlarut-larut, betapa banyak kemudian manfaat faedah yang hilang dari kalangan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat khusus terkait dalam masalah ini, yakni surat Al-Hujurat ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan suara Rasulullah, Nabi. Maka setelah Rasul mendapatkan wahyu ini, pada kesempatan berikutnya Rasul sampaikan wahyu ini, maka dek sebagian sahabat. Bahwasanya yang dimaksud itu kami. Di antaranya sahabat yang dek ini adalah Sabit Asy-Syammas bin Qais. Maka setelah itu Sabit gak pernah keluar dari rumah kecuali untuk mengerjakan sholat. Yang kemudian Rasul mencari dia pada kesempatan yang lain. Ini pembicaraan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la tarfa'u saut aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqauli kajahri ba'dukum bi ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suara kalian sebagaimana kalian mengangkat suara kalian di hadapan kalian yang lain, yang dengan sebab itu akan kami batalkan ganjaran pahala amal kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Jadi mengangkat suara di hadapan Rasulullah
bersuara lebih keras di hadapan Rasulullah, ini membatalkan ganjaran pahala amal. Mungkin timbul pertanyaan pada diri kita, Rasul kan tidak ada di hadapan kita, yakni tidak ada wujudnya. Beliau sudah wafat. Dalam artian tidak bersama kita. Karena para nabi dan rasul hidup di alam barzah dengan kehidupan yang sempurna. Tapi maknanya adalah Rasul tidak bersama-sama kita secara jasad. Lalu apa makna ayat ini? Secara konteks kekinian atas diri kita, jangan kalian tinggikan suara kalian di hadapan suara Nabi. Apa konteksnya? Kan tidak mungkin kita bermajelis dengan Rasulullah pada hari ini, karena Rasul telah wafat mendahului kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sana ada keajaiban tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait ayat ini. Beliau mengatakan, andai kata mengangkat suara di hadapan Rasulullah itu membatalkan ganjaran pahala amal, lalu bagaimana kira-kira seseorang yang membantah ucapan beliau, mendahulukan pendapatnya di atas pendapat Rasulullah, menolak sunnahnya? Padahal sama-sama jemaah. Kalau kemudian Pak Ketua DKM menyampaikan pengumuman dan saya bersuara lebih keras daripada Pak Ketua DKM, maka ucapan saya ini tidak dalam rangka membantah ucapan Pak Ketua DKM, betul? Tetapi maaf Pak Ketua DKM ya, ketika Pak Ketua DKM kemudian menyampaikan suatu pengumuman, kemudian saya katakan, yang diomonginnya itu omong kosong, nggak benar. Kira-kira mana yang lebih berbahaya, yang pertama atau yang kedua? Yang awal atau yang terakhir? Yang mencacati kemuliaan atau kehormatan wibawa Pak Ketua DKM yang pertama atau yang kedua? Jelas yang kedua, betul? Pak Ketua DKM menyampaikan pengumuman, omong kosong. Itu lagi. Jangan percaya, Dok. Ini lebih berbahaya daripada kemudian saya sekedar mengeraskan suara di hadapan beliau ketika beliau menyampaikan pengumuman. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, andai kata mengeraskan suara di hadapan Rasul itu membatalkan ganjaran pahala amal, maka yang lebih utama atas itu adalah membantah ucapan beliau, mendahulukan ucapan pemikiran seseorang di hadapan ucapan dan pemikiran Rasulullah, membantah sunnah beliau. Ini keajaiban tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengatakan sebagai bukti, lihat ayat pertama dari surat Al-Hujurat ini. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kedua mengatakan, jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Rasulullah, di hadapan Nabi. Akan tetapi pada ayat pertamanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan, dengan pendapat, dengan pemikiran siapapun juga. Maka wajib mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan syiar orang beriman, sami'na wa ata'na. Lafaz sami'na kami dengar dan kami taat, tidaklah ketaatan muncul kecuali dengan cara mengikuti. Tidakkah terbayang pada diri Anda lafaz sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat? Lafaz taat di sini muncul dengan cara mengikuti. Bukan dengan cara menyelisihi, bukan dengan cara mendahului. Maka berhati-hati atas orang-orang yang kemudian mendahulukan pendapatnya di hadapan pendapat Rasul. Mendahulukan kemudian pemikirannya di hadapan, yakni petunjuk sunnah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik jemaah, kita baru sampai yang ketujuh. Insyaallah ta'ala apabila ada waktu, kita akan lanjutkan kepada yang ke-8, yang ke-9 dan seterusnya sampai 28 insyaallah ta'ala. Tapi mungkin pada kesempatan hari ini kita sampai di sini ya pembahasan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dari apa yang kemudian telah kita sampaikan. Baik. Iya Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Iya. Kita bacakan dulu ya Ustaz. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang memiliki jabatan tertentu, dari jabatan tersebut yang bersangkutan itu membenarkan atau mengakui agama lain selain Islam Ustaz, dan Tuhan-Tuhan yang mereka ini? Apakah
itu perkara yang berbahaya. Itu perkara yang berbahaya. Ya. Ini kita tidak melihat apakah dia memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan. Siapapun di antara seorang muslim yang membenarkan isme-isme agama-agama lain selain agama Islam, ini mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kita katakan dalam keadaan yang sangat berbahaya karena mereka berada di dalam banyak sekali ancaman dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Bukan hanya satu. Kalau kemudian mau dikumpulkan, ada berapa banyak kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya seluruh isme itu sama, itu banyak, bukan cuma satu. Andai kata satu saja dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertolak dengan sebab konsekuensi ucapan, perbuatan, ungkapan mereka, maka itu telah mencukupi. Lalu kira-kira bagaimana lagi apabila banyak ayat, banyak hadis Rasul yang tertolak dengan ucapan mereka? Satu saja. Kita sama-sama mengetahui Al-Qur'anul Karim itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, betul. Seseorang yang menolak huruf alif dalam alif lam mim, dia hanya menolak hurufnya, jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim di dalam surat Al-Baqarah. Dia katakan ini saya umpamakan. Dia katakan apa-apaan alif lam mim? Apa maknanya? Udah kita hapus saja alif lam mim ini. Atau udahlah alif ini enggak usah ada, lam mim aja. Dia hapus satu saja secara sengaja. Satu huruf dari Al-Qur'an. Maka ini membatalkan keislamannya. Lalu kira-kira bagaimana kalau yang dia hapus atau yang dia tolak satu ayat lengkap, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi ghaira islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menginginkan selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima. Dan nanti dia pada hari kiamat dalam keadaan orang yang sangat merugi. Lalu bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu agama Islam. Bukankah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Aku ridho Islam sebagai agamamu. Itu udah 3 ayat. Kalau mau kita kumpulkan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya orang yang mengatakan apa? Seluruh agama sama. Bahaya. Allahu a'lam bishawab. Jelas itu perkara yang berbahaya. Dan ini masalahnya bukan hanya yakni apa jemaah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini membatalkan ganjaran pahala apabila terjadi pada para pejabat saja, termasuk kita. Cuman permasalahannya kalau orang-orang ini adalah orang-orang public figure. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan. Maka efek madaratnya itu lebih besar. Betul? Efek madaratnya lebih besar. Karena mereka adalah orang-orang yang kemudian memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki apa? Pengaruh di hadapan masyarakat. Efek madaratnya lebih besar. Maka jamaah dosa itu, walaupun satu jenis dosanya, dia bisa berkembang dengan satu dan lain hal. Di antaranya adalah siapa yang mengerjakannya. Maka kalau kemudian, saya bukan hendak mengatakan boleh bagi Anda main judi ya. Kalau kemudian na'udzubillah min zalik, Anda main judi dengan misalnya apa? Seorang ulama yang alim main judi, itu dosanya besar ulama itu yang main judi. Walaupun Anda juga nggak boleh main judi. Biarinlah kalau gitu, saya nggak mau jadi ulama, biar boleh main judi. Nggak begitu, omongan saya nggak begitu. Nggak seperti itu jemaah. Zina nih, itu satu jenis dosa. Tetapi zina yang dilakukan oleh seorang anak muda, itu lebih kecil dosanya daripada zina yang dilakukan oleh orang tua. Betul? Padahal sama-sama zina. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seperti itu juga. Mengatakan agama itu sama, dan yang mengatakannya adalah orang-orang semisal kita. Akar rumput. Itu berbahaya. Dan bahayanya lebih besar apabila kemudian yang mengucapkannya adalah orang-orang yang menjadi panutan. Maka hendaklah orang-orang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi, Pak? Ustaz, terkait kemurtadan Ustaz. Jika kemurtadan tersebut terjadi pada kerabat kita atau keluarga besar kita, Ustaz, apakah kita yang termasuk keluarga besarnya ini tetap mengingkari dan apa tindakan kita Ustaz selanjutnya Ustaz? Karena memang yang melakukan kemurtadan tersebut sepertinya merasa nyaman dengan pilihannya Ustaz. Iya, kita sebagai seorang muslim, apalagi kemudian dia adalah saudara kita, ya, saudara kita secara nasab, kita terus-menerus berusaha kemudian untuk mendoakan kebaikan agar dia kembali kepada agama Islam dan mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam agama Islam. Seperti itu keadaannya. Kita berusaha semampu kita, ya, dengan berbagai macam cara yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Tidak terputus kemudian kewajiban ini atas diri kita. Tetapi kemudian sebagai seorang hamba yang sudah barang tentu memiliki sikap dan seharusnya sifat tawakal, maka yang namanya sikap dan sifat tawakal itu dibangun di atas dasar dua hal. Dia melakukan ikhtiar yang diperbolehkan secara syariat semampunya. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuh-utuhnya. Jadi yang namanya tawakal, lakukan ikhtiar yang diperbolehkan secara syar'i dengan sekuat dan semampunya. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang kemudian keluar dari agama Islam atau memang asal muasalnya dia tidak beragama Islam, maka kedudukannya sama di dalam masalah ini. Dan ada hal yang sangat menarik sekali, sangat bagus sekali pada diri Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tentang kisah pamannya Abu Thalib. Bagaimana kemudian Rasul tidak bosan untuk mengajak pamannya Abu Thalib masuk ke dalam agama Islam. Sampai di akhir ayatnya Rasul mengatakan, ya am, kul la ilaha illallah kalimatun uhajjatu laka indallah. Ya paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bosan. Ini ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut. Tetapi ada pembisik-pembisik jahat yang ada di sekitarnya. Dari kalangan sahabat-sahabat karib kerabat Abu Thalib. Kalau engkau masuk ke dalam agama Islam Abu Thalib, apakah itu menunjukkan engkau membenci agama bapakmu? At-targhabuna an millati Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib tidak masuk Islam. Dan itu menyebabkan Rasulullah gundah gulana. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendudukkan perkaranya, bahwasanya segala urusan akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi kewajibanmu adalah mengajak dia ke dalam agama Islam. Allah mengatakan, la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang, bahkan kepada orang yang paling kau cintai, akan tetapi sesungguhnya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kasusnya seperti itu, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh kepada keburukan yang serupa, dan kita tetap berusaha mendakwahkan saudara kita agar mereka kembali ke dalam agama Islam dan menyerahkan urusan sepenuhnya setelahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Iya. Kita kasih kesempatan untuk yang ada di masjid dulu. Iya. Kalau kita itu tidak secara eksplisit ngomong bahwa saya keluar Islam, tapi tinggal laku dan perilaku saya itu kok tidak sesuai dengan apa yang menggunakan Islam, itu termasuk murtad. Bagus. Pertanyaan Bapak ini bagus. Bagus pertanyaan Bapak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, bahwasanya lafaz Islam dan iman sebagaimana yang kita maklum, dan insyaallah taala saya punya baik sangka kepada Anda, sudah sering Anda dengar di mana-mana, termasuk di masjid ini. Lafaz Islam dan iman apabila diucapkan secara terpisah, maka maknanya saling mewakili, betul? Insyaallah Anda memahami ini ya, tidak perlu saya ulangi. Lafaz Islam dan iman apabila disebutkan secara terpisah, maka apa? Maka maknanya saling mewakili. Yakni Islam itu iman, iman itu Islam itu sendiri.
Andai kata lafaz Islam dan iman disebutkan secara bersama-sama, maka Islam adalah amal-amal zahir, sedangkan iman adalah amal-amal batin. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada pertanyaan Bapak tadi, seseorang tidak secara tegas, jelas mengatakan dia telah keluar dari agama Islam, tetapi secara perbuatannya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Kembali kepada yang pertama tadi, apabila Islam dan iman disebutkan secara terpisah maknanya mewakili, maka bukankah iman dalam kurung Islam itu ada amal lisan, ada amal anggota badan, ada amal hati. Sebagaimana iman ada amal anggota badan, ada amal lisan, ada amal hati. Betul? Jadi ketika seseorang itu bisa terkategorikan sebagai seorang muslim dengan amal lisannya, dengan amal anggota badannya, dengan amal hatinya, sebagaimana juga seseorang muslim bisa keluar dari agama Islam dengan amal lisannya, dengan amal anggota badannya, dengan amal hatinya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, maka seseorang itu bisa dikatakan keluar dari agama Islam bukan hanya semata-mata secara jelas dan tegas dia mengucapkan kalimat semisal saya keluar dari agama Islam. Betul ya? Kalau kalimat secara jelas dan tegas saya keluar dari agama Islam, itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam secara lisan. Makanya para ulama yang mengumpulkan hal-hal yang membatalkan keislaman, hal-hal yang membatalkan keimanan, mereka tidak menutup pintu dari satu perkara saja, yakni mengucapkan saya keluar dari agama Islam atau mendustakan secara ucapan kalimat syahadat. Mereka masukkan juga menginjak mushaf. Menginjak mushaf itu bukan amal lisan ya. Menginjak mushaf secara sengaja. Bayangkan Al-Quranul Karim yang harusnya dijaga kemudian diinjak. Sujud kepada berhala. Meyakini bahwasanya di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Menginjak mushaf amal anggota badan. Meyakini di sana ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, itu amal hati. Bertawakal kepada selain Allah, amal hati. Maka kalau kemudian Islam itu sebagaimana iman bisa terwujud dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan, maka juga bisa keluar seseorang dari agama Islam dengan ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Begitu Pak. Tinggal permasalahannya yang keempat. Ini kita susun nih, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, apakah kemudian yang dia lakukan tersebut memang betul-betul merupakan pembatal keislaman? Karena nggak boleh serampangan di dalam masalah ini. Iya toh? Tidak boleh serampangan. Apakah yang dia lakukan tersebut memang betul-betul pembatal keislaman? Karena mengatakan bahwasannya orang tersebut telah keluar dari agama Islam bukan perkara yang sederhana. Rasul telah memberikan yakni rambu-rambu di dalam masalah ini. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya sesama muslim, engkau telah kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu di antara mereka berdua. Berbahaya ucapan ini. Maka yang harus kemudian diketahui secara jelas dan tegas, ini yang keempat tadi, apakah betul perbuatan dia itu telah mencerminkan perbuatan yang membatalkan keislaman? Kalau kemudian telah diyakini, dapat kita dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka apakah dia telah mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang membatalkan keislaman? Makanya para ulama di dalam masalah doa bitakfir, mengkafirkan pelaku, ini enggak bergampangan. Di sana ada apa? Ada iqamatul dalil, ya, tanfaul mawani, yakni iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menghilangkan segala macam penghalang dan seterusnya. Ini bukan proses yang sederhana. Tetapi merujuk kepada pertanyaan Bapak tadi, maka jawabannya mungkin saja seseorang itu telah keluar dari agama Islam lewat perbuatannya. Iya. Ada lagi, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ustaz, dua pertanyaan.
pertama terkait jawaban Pak Ustadz di pertanyaan Zoom tadi, ada isme-isme tadi. Iya. Ada beberapa mungkin public figure atau penyelenggara negara yang diawali dengan salam beberapa kepercayaan. Apakah itu juga terkait jawaban Pak Ustadz terhadap Pak Aziz tadi? Iya. Jawabannya iya. Betul. Iya. Jadi begini, salam memulai suatu pembicaraan. Nanti saya langsung jawab ya. Nanti kalau dua saya lupa ini gitu loh. Yang pertamanya saya lupa gitu. Ya. Iya, biasanya penyakitnya begitu ya. Iya. Jadi begini jemaah, salam itu ada bermacam-macam. Ini saya perinci ya, saya perinci. Salam itu ada bermacam-macam. Ada salam yang ya sekedar salam, tidak ada muatan peribadatan di dalamnya. Misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu kan salam ya. Ya. Dengan bahasa kita, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Perancis, yaitu salam. Tidak ada muatan ibadah di dalamnya. Ya, tidak ada ciri khas dari suatu isme di dalam ucapan salam tersebut. Maka apakah seseorang muslim boleh mengucapkannya? Boleh, tetapi dia telah meninggalkan yang lebih utama, jelas. Iya kan? Misalnya begini nih, saya ketemu nih sama sesama muslim. Selamat pagi. Boleh saja, tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Bahkan kalau ini telah menjadi kebiasaan dia, inilah yang kemudian dikhawatirkan dia telah terjatuh kepada kefasikan. Cuman kalau hukumnya apakah boleh saja. Ya. Nah, ini yang pertama. Tetapi ada salam yang di dalamnya bermuatan ibadah. Dan salam yang di dalamnya bermuatan ibadah, ini bukan hanya dikenal oleh kaum muslimin saja. Kaum muslimin mengenal salam yang di dalamnya bermuatan ibadah. Assalamualaikum. Betul ya? Itu salam yang di dalamnya bermuatan ibadah. Dan selain agama Islam, isme-isme yang lain pun mereka mengenal di dalamnya salam yang bermuatan ibadah. Jadi kalau kemudian di dalam satu kesempatan digabungkan antara salam kaum muslimin dengan salam yang lain, isme-isme yang lain, yang salam-salam isme-isme yang lain ini di dalamnya bermuatan ibadah, maka ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini sedang menyandingkan sesuatu yang mulia dengan yang selainnya. Dengan menandingkan syariat, ini sedang menandingkan, yakni menandingkan apa? Mensejajarkan, maaf, saya koreksi ucapan. Ini sedang mensejajarkan syariat Allah yang mulia dengan yang selainnya. Ini sedang mensejajarkan, yakni apa? Salam syar'i dengan yang selainnya. Apalagi kalau kemudian salam tersebut dari isme-isme yang lain itu bermuatan bukan hanya ibadah tetapi kesyirikan, dan ini ada. Jelas tidak boleh. Ini permasalahannya bukan siapa yang mengerjakan. Kita pun tidak boleh. Tetapi efek rusaknya lebih besar kalau ada orang-orang tertentu, public figure, yang mengerjakannya. Seperti yang tadi. Iya. Ya, yang kedua. Yang kedua terkait teman-teman sebelum Rasulullah SAW. Sahadat mereka seperti apa, Pak? Soalnya kan belum ada Rasulullah SAW, Muhammad belum. Pada saat dia menyatakan, ya saya masuk Islam, apa yang mereka ucapkan? Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Nah, itu jawaban yang paling. Syahadat mereka dalam ucapan maksudnya kan? Iya, saya tidak tahu. Syahadat mereka dalam ucapan saya tidak tahu. Tetapi yang kita yakini, para nabi dan rasul seluruhnya mengajak kepada tauhid, ya, memerintahkan umatnya untuk menjauhi kesyirikan. Dan agama mereka seluruhnya adalah agama Islam. Ya. Itu kita yakini. Tetapi bentuk syahadat secara ucapan itu seperti apa? Saya tidak tahu. Ini bagus pertanyaannya ya. Ini membangkitkan rasa ingin tahu kita. Apakah ada informasi dari sisi syariat di dalam masalah ini? Allahu a'lam bishawab. Nanti kita cari Pak, insya Allah ya. Bagus nih pertanyaannya, Allahu Akbar. Nggak pernah kepikiran saya. Baik, ya. Maafkan saya nggak tahu itu jawabannya Pak. Ya. Wa ya jazakallahu khairan. Ya. Ada lagi jemaah?
ini hari libur, saya nggak kemana-mana, mau sampai jam. Iya, gimana? Ustaz, mau bertanya tentang mendustakan takdir. Mendustakan takdir. Batasannya apa, Ustaz? Apakah kadang kita kan juga mungkin ada yang tidak sabar dengan takdir, Ustaz. Nah itu batasannya itu apa itu sama takdir, Ustaz? Ini bagus sekali. Saya sudah menyusun makalah, sudah ya, berarti udah lewat ini. Saya sudah menyusun makalah, ada makalah saya terkait dengan masalah qawaid wa dawabit bil iman bil qadar. Kaedah dan patokan-patokan beriman kepada takdir. Saya sudah menulis suatu makalah tersebut. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Mendustakan takdir itu bentuknya macam-macam. Tetapi secara garis besar jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita yakni tarik ke arah atas dalam pembahasan usul firqah, yakni firqah-firqah di dalam agama Islam. Betul? Maka bentuk mendustakan takdir yang paling masyhur itu ada pada dua firqah. Yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Walaupun kemudian ini Jabariyah Qadariyah itu nama firqah yang ada semenjak zaman dahulu kala, dan sampai sekarang pemikiran mereka ternyata masih diwarisi oleh sebagian kaum muslimin. Sudah barang tentu, wah Jabariyah Qadariyah mana ada sekarang. Ya kalau Anda hendak mencari organisasi yang bernama Organisasi Qadariyah Indonesia, ya nggak ada. Hah? Kalau Anda hendak mencari Majelis Jabariyah Indonesia, yang nggak ada. Ya, tetapi yang penting bukan apakah organisasi tersebut ada, tetapi pemikiran fikroh mereka ada. Apa sih fikroh Jabariyah dan Qadariyah? Inti dari fikroh Jabariyah dan Qadariyah itu mendustakan takdir di dalam masalah yang pertama, Allah tidak mengetahui segala sesuatu akan terjadi sampai sesuatu itu terjadi. Itu fikroh Qadariyah. Allah nggak tahu apa yang akan terjadi pada jam 8 pagi nanti sampai jam 8 pagi nanti terwujud. Coba tuh. Ini fikroh Qadariyah. Dan di antara hal yang kemudian menjadi fikroh Qadariyah dan Jabariyah, yakni hamba itu berada di dalam paksaan. Apa yang dia kerjakan itu semuanya telah ditentukan oleh Allah. Hamba tidak punya pilihan. Jadi ketika hamba melakukan kemaksiatan, ia memang telah Allah tentukan harus berbuat kemaksiatan. Sehingga dengan sebab itu hamba tidak bisa disalahkan. Bagus ya syubhatnya ya. Ini saya nggak panjang-panjang ngomongnya nih. Karena harus ada bantahan dalam masalah ini seharusnya kan. Ya? Atau yang kemudian berbalik 180 derajat. Oh Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya peran atas kehidupan kita. Manusia itu memiliki kehendak bebas, sebebas-bebasnya. Nggak ada peran Allah subhanahu wa ta'ala atas pekerjaan, perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk kita. Manusia itu punya kehendak bebas, sebebas-bebasnya. Ini fikrah Qadariyah Jabariyah. Jadi kalau terkumpul kepada apa sih yang menjadi bentuk dari pemikiran Jabariyah Qadariyah, maka terkumpul kepada 3 hal pokok ini. Yang kemudian 3 hal pokok ini saling kawin menurunkan anak-anak haram yang lain. Iya kan? Turun ini. Makanya kemudian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan beriman kepada takdir tidak akan mungkin sempurna kecuali dengan 4 hal. Iya kan? Al-ilm, al-kitabah, al-masyiah, al-khalaq. Betul. Kalau kemudian Anda bertanya kenapa para ulama Ahlussunnah mengumumkan atau mendeklarasikan keimanan kepada takdir tidak akan mungkin menjadi sempurna kecuali dengan 4 hal ini? Karena 4 hal inilah yang kemudian diselisihi oleh firqah-firqah lain di dalam bab qada dan qadar. Ini pembicaraannya panjang ya, al-ilm, kitabah, al-khalq, al-masyiah. Karena ada 4. Kenapa bisa ada 4? Itu dia untuk menyanggah yang 3 pokok pemikiran sesat tadi. Ya, nah ini. Begitu kira-kira. Ini nggak bisa panjang-panjang nih kita bicarakan nih. Ya. Karena yang pertama makalahnya nggak hadir di hadapan saya. Ya, baik. Ada lagi jemaah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam majlis ada kebiasaan orang yang tadi disampaikan ketika seorang ustadz yang sedang berbicara ataupun pembicara itu dia suka berbicara dengan rekan sebelahnya. Bagaimana kita
pemahaman yang terbaik gitu bagaimana dalam keadaan yang heterogen seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, seorang muslim harus bangga dengan identitas keislamannya. Kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang bangga atas identitas keislaman kita, maka kita mengharapkan siapa yang bangga atas identitas keislaman seorang muslim? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya sering sekali bertemu dengan orang-orang ya yang kemudian telah dihantui pemikiran buruk terlebih dahulu sehingga kemudian bersamaan dengan itu tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ini saya pernah mengadvokasi, bukan saya ya, bersama teman-teman, kita bersama teman-teman sudah pernah mengadvokasi dalam masalah ini. Ya, jadi ada sebagian teman-teman yang kemudian merasa khawatir untuk minta izin sholat Jumat. Ini salah satu pabrik di Cikarang. Kita tahu bahwasannya pabrik shift-shiftan dan terkadang bagi seorang laki-laki shiftnya itu lewat dari jam 12 waktu sholat Jumat, betul? Mereka merasa khawatir. Dan ketika saya sampai ke sana mengetahui perkara itu, maka kita katakan, ini Anda sebenarnya sudah pernah minta izin belum sih? Belum Ustadz. Lalu kenapa tidak minta izin? Kita khawatir. Nah itu dia. Yakni ada apa? Ada momok yang sudah berkecamuk di pikirannya sehingga menghalangi dia untuk melakukan amal soleh. Terkadang seseorang tidak mengerjakan amal soleh itu bukan karena memang tidak bisa, tetapi karena apa? Karena sudah ada momok di benaknya sehingga dia tidak mengerjakan amal soleh. Maka kemudian ya kita tahu ya pabrik-pabrik di Cikarang pemiliknya siapa, pemodalnya siapa. Kita harus dalam tanda kutip susun strategi, alur pembicaraan, protokoler, bla bla bla. Kita jumpai, apa kata kemudian salah seorang di antara pemilik pabrik tersebut, bukan pemiliknya, salah seorang di antara petingginya, loh mereka tidak pernah minta izin. Jadi kemudian kita saut, lalu bagaimana? Apakah kalau mereka minta izin diizinkan? Kalau bisa mereka ya saya izinkan, tapi jangan keluar lah. Maksudnya apa jangan keluar? Ya di dalam masjid, di dalam pabrik saja. Kita katakan, loh di dalam pabrik kan tidak ada masjid. Bagaimana kalau kemudian saya sediakan spasi khusus mereka, nah, kan akhirnya berkembang. Jadi bagus urusannya kan? Hah? Akhirnya apa? Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma mereka bisa mengerjakan sholat Jumat, tetapi ada spasi khusus yang dalam tanda kutip dirubah seakan-akan menjadi masjid. Dan bukan seakan-akan menjadi masjid, jadi masjid betulan sekarang. Ini di Cikarang. Artinya apa? Sebagian kaum muslimin tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan orang-orang lain yang mereka notabene Islam. Ini lain masalah kalau Anda mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang bukan agama Islam. Betul ya? Tetapi seseorang muslim tidak mengucapkan salam kepada orang yang notabene dia ketahui agama Islam. Apa? Saya nggak enak. Kayaknya kelihatan agamis. Kayaknya kelihatan alim. Kayaknya nanti saya dipanggil ustadz. Gak ada urusan, ucapan Assalamualaikum itu gak ada urusan sama ustadz atau agamis. Itu salam Islam. Sampaikan Assalamualaikum. Dan manusia, kaum muslimin Indonesia menerima itu. Bahkan kalau kemudian yakni apa jemaah itu diucapkan di tempat umum, yang di sana ada seorang muslim. Jadi jemaah, ada suatu pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Misalnya apa? Seseorang kemudian anggaplah dia pejabat. Betul? Dia mengucapkan salam, kan seharusnya membuka salam di hadapan apa? Rapat misalnya ya. Suatu majelis. Maka bagaimana dia mengucapkan salamnya? Kata Syekh Utsaimin, ucapkan salam. Dengan salam Assalamualaikum. Kemudian ditanya kembali kepada Syekh Utsaimin, lalu bagaimana? Kan di sana ada orang-orang yang tidak beragama Islam. Apa kata Syekh Utsaimin? Engkau niatkan mengucapkan salam tersebut kepada kaum muslimin yang ada di sana. Selesai itu. Hah? Beres. Dan kita kan nggak perlu tahu siapa kaum muslimin yang ada di sana. Ucapkan salam, Assalamualaikum. Dan orang-orang jemaah, saya mengetahui, dan Anda juga insya Allah mengetahui ya, orang-orang yang tidak beragama Islam juga tidak alergi dengan ucapan itu kok. Hah? Mereka tidak alergi. Kita mengetahui kok. Jadi terkadang kemudian public figure, termaksud mungkin kita yang bukan public figure, berhenti mengucapkan kalimat tersebut karena ada momok di benak kita. Itu yang kedua Pak. Yang pertama, bagaimana kalau kemudian ada seseorang yang ngobrol-ngobrol dengan temannya,
ketika ada suatu majelis. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini kita perlu pandangan kasih sayang kepada kaum muslimin. Pandangan pandai kemudian mencari celah uzur atas diri dia. Mungkin saja dia tidak ngobrol-ngobrol, tetapi mungkin apa? Ada sesuatu yang mesti dia sampaikan. Betul ya? Ini kalau kita melihat ada saudara kita yang kelihatannya ngobrol di suatu majelis. Iya kan? Kita harus lihat ada saudara kita sesama muslim yang ngobrol di satu majelis. Maka kalau kita melihat seperti ini, kita harus melihat dengan pandangan kasih sayang. Pandai memberi celah uzur atas diri dia. Oh, jangan-jangan memang ada sesuatu yang mesti dia sampaikan. Ya? Atau kemudian dia, ya namanya majelis ya, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang apa? Sempat hilang sebentar gitu ya konsentrasinya. Kemudian dia kembali sadar, dia bertanya, apa tadi yang disampaikan oleh pembicara? Nah, begitu kan? Nah, ini kepandaian memberi uzur. Tetapi di sisi orang yang berbincang-bincang, maka jangan berusaha mencari pemaafan dari saudaranya. Ini kan indah ya Pak ya. Kalau kemudian kita melihat saudara kita terjatuh kepada sesuatu kekeliruan, kita harus pandai-pandai mencari uzur. Tetapi kalau kita yang terjatuh kepada kekeliruan, jangan, maafin saya dong, saya hamba yang lemah. Jangan seperti itu. Maka kalau kemudian itu terjadi pada diri kita, kita ngobrol-ngobrol di dalam majelis, maka hentikan. Ya, berusaha kemudian untuk apa? Fokus. Berusaha untuk kemudian konsentrasi. Nah begitu. Lalu apakah itu sama dengan membantah ucapan Rasulullah? Jawabannya nggak sama. Membuat kegaduhan di majelis ilmu itu tidak sama dengan apa? Membantah ucapan Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi Pak? Cukup ya Pak ya? Baik, insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk informasi Bapak-bapak, yakni apa? Tulisan ini, apa yang saya sampaikan ini saya sudah ada makalahnya. Nanti saya akan bagikan kepada Dr. Ari dan amanah saya kepada Dr. Ari untuk membagikan kepada jemaah. Ya. Tolong diingatkan kalau saya lupa ya. Nanti saya akan bagikan kepada beliau sehingga beliau bisa membagikan kepada yang lain.